Oke, halo para trader, balik lagi di video analisa kita untuk minggu depan dari tanggal berarti untuk tanggal 30 ya. 30 sampai 4 Juli ya. Udah masuk bulan berikutnya ya. Berarti ini minggu terakhir weekly dan monthly untuk di 3274 sebagai penutupannya daerah mungkin 3275 ya. Naik turun terakhir di menit-menit terakhir, di jam-jam terakhir sempat naik, sempat turun, tapi juga nggak jebol di bawahnya. Namun ya sangat amat sesuai ya, seperti yang kita kemarin katakan kalau dia akan turun sell berat, lalu akan menjemput ke 3262. Benar aja dia nyentuh, lebih tepatnya sampai ke 3256 tembus ya. Begitu tembus dia langsung mantul lagi dan berada di area 3274 sampai 3290 ini. Tapi untuk area kecilnya karena ini udah malam, nah jadi di area 3280-an sampai di sini. Oke. Berarti besok bagaimana? Mari kita lihat mingguannya dulu. Secara mingguannya, minggu kemarin sudah turun seperti yang diperkirakan sedikit gitu ya. Kenapa? Karena memang ini area sideways dan sudah mantul di area 3262 ya. Mantulnya di area kuning kita. Namun masih bisa lanjut ke area merah, ke area biru 3155 agak berat nih. Mungkin 3177 minggu depan untuk dia melanjutkan penurunannya kalau dia mau balik lagi ke new ATH gitu ya. Tapi paling nggak sudah valid untuk area sideways-nya. Nah, kalau misalnya untuk area bearish-nya masih belum, masih kita tunggu aja, tapi ini masih penurunan kuat dari daily. Tajam ini. Masih tajam banget. Jadi kita lihat nanti di time frame lebih kecil ya. Untuk time frame besarnya ini penurunan cukup dalam. Dari 3 berapa? 33 ya, daerah 34 sempat menyentuh. Senin itu di sini. Sempat di 34 ya, 3292. Oke, daerah 33 turun ke daerah 32. Minggu depannya besar kemungkinan masih melanjutkan penurunan ke bawah karena memang secara teknikal juga masih turun. Mari kita lihat dari 4 jamnya. Untuk time frame yang lebih kecil juga sama, tidak ada tekanan buyer sama sekali, masih penurunan tajam di time frame 4 jam. Untuk kenaikannya sudah patah semua. Ya, sudah patah, begitu patah pun langsung banting ke bawah dia ya. Jadi nggak ada tanda-tanda untuk kenaikan di minggu depannya. Jadi kalaupun dia mau adanya kenaikan, maka harus setidaknya dia sideways dulu. Dari time frame lebih kecilnya lagi, di zoom out, areanya kurang lebih gitu-gitu ya. Naik, turun, sideways, naik, turun, naik, turun. Nah, ini udah kebentuk nih, naik, turun, udah jelas. Melanjutkan penurunan ke bawah di minggu depannya. So, kita akan pantaunya berarti di area berapa untuk bisa kira-kira kalau terdalamnya minggu depan sini ya terakhir ya. 3194 ini injakan pertama. Kalau dia nyentuh ada kemungkinan mantul untuk dia lanjutin penurunan terakhir di 3154 masih ya. Karena ini ekornya terakhir. Untuk ekor terakhirnya 1 2 3 di daerah 3179. Ini mungkin akan menjadi area pantau kita ya, 3179. Tapi area atas, mari kita hapus dulu yang putih-putihnya, karena yang putih-putihnya adalah support resisten doang. Ini area Fibonacci kita yang warna-warni ini. Yang masih ingat ya, sudah lama kita nggak tarik Fibo ya, karena memang tidak nembus New ATH. Lalu di daerah sini ya 3150-an lah ya, kita tunggu ya. Untuk kita buy sampai kita hold untuk di New ATH-nya ya. Tapi kalau tidak ada news yang signifikan. Jadi besar kemungkinan masih melanjutkan penurunan. Besok hari juga sama. Bahkan kalau garis putihnya dihapus masih lanjut turun drastis ini ya. 3150 masih memungkinkan, bahkan 31 juga satu masih memungkinkan banget untuk dituju gitu ya. Berarti besar kemungkinan kita masih cari sell areanya, pemantulan resistennya di daerah sini berarti. Kalau nyentuh kita cari sell lagi. Sementara tidak cari buy dulu.
kecuali ada news-news ya. Tapi ini kalau secara teknikal doang. Secara teknikal kita masih akan cari sell terus secara scalpingannya, oke? Untuk yang nanyain soal robot gua memang cuman buy doang ya guys ya. Yang di live kita hanya buy saja. Jadi ini malah gue suka banget kenapa? Karena ini saatnya downtrend, kita akan lihat apakah performa robot kita mampu untuk menahan kondisi market downtrend seperti ini gitu ya. Karena kalau dia mampu menahan, selesai udah ya. Jadi bisa ditinggal 24 jam gitu maksudnya. Oke, mari kita lihat ke newsnya. Newsnya minggu kemarin yang pengen gue kasih lihat adalah di sini final GDP ini yang besar. Unemployment claim tuh dampaknya kecil lah ya. Final GDP ya sama core PCE. Nah, ini merah berarti kan bagus ya untuk USD ya. USD lagi menguat banget. Makanya gold turun ya. Ini cukup nih ya 2 kali lipat. Terus dari final GDP-nya juga perkiraannya cukup jauh dan unemployment claim ya juga menguat yang membantu untuk ini final GDP ini naik turun sih ini sebenarnya sih. Ini naik seharusnya. Tapi ininya turunnya cukup drastis ya. Dari apa yang unemployment claim tuh yang nganggur ya. Tingkat penganggurannya turun drastis, perkiraan 244 orang, ternyata 236 sudah turun. 236.000 jadi sudah banyak penurunan jauh sehingga USD menguat membuat gold turun. Oke, lalu di Senin jadi masih besar ya kemungkinan ini masih melanjutkan ya. Maksudnya kenapa harus kita lihat news sebelumnya untuk kita tahu berarti besok masih besar kemungkinan kalau nggak ada news areanya adalah sideways bearish seperti itu. Pagi CNY China Manufacturing PMI ini akan ada pergerakan tapi kecil ya, tapi kita akan lihat saja hasilnya seperti apa. Besar kemungkinan karena sebelum-sebelumnya terutama ini PCE ini masih besar kemungkinan untuk turun walaupun hasilnya entah baik atau buruk mungkin paling cuma naik 5 sampai 10-an kalau misalnya dia bagus untuk gold gitu ya. Paling naik abis itu nggak lama turun lagi. Untuk hari Senin tuh perkiraan tuh ya. Kalau dia pagi-pagi naik, sore ke malamnya lebih ke cenderung turun. Selasa tidak ada news sampai 8:30. Fed Chair Paul speaks. Waduh. 8:30 dia. BTW ini jamnya beda dikit ya. Ini jamnya 2:43, ini 3 beda 1 jam. Berarti uh, ini lebih telat. Nambah 1 jam. Samain dulu apa? Ya nambah 1 jam lah ya pokoknya ya. Telat 1 jam. Berarti ya tambahin lah. Oke. Bentar. JL test. Wah nih. Ini ngomong aja ini bakalan barbar ya pergerakannya. Ini bakalan barbar nih. Tapi kalau bagus untuk gold bagus untuk USD udah besar kemungkinan sih gold turun tajam nih. Minggu depan bahaya nih. Selasa malam mendingan cabut dari market. Kita pantau dulu. Ya, jangan trading dulu lebih baik. Kita nunggu hasilnya seperti apa lebih baik. Ya, jangan trading ya di jam 8:30 sampai besok pagi atau paling tidak jam 11 atau 12 boleh kita trading lagi untuk lihat pergerakannya kemana. Rabu USD. Nah, ini juga gede nih. Non-farm employment nih. Ini gede nih. Kamis CHF USD unemployment rate NP lagi forage Jumat nggak ada. Tenangnya malah hari tenangnya malah di hari Jumat ya. Kamisnya USD lagi ya. Berarti dari Selasa, Rabu mengikuti, Kamis juga sama. Nunggu lagi. Jadi dari hari Selasa ini udah penting nih. Walaupun mungkin hasilnya nggak langsung keluar ya. Ini kan baru speaks ya guys ya. Jadi belum tentu ada hasil, tapi hasil celotehannya mesti dipantau ya. Nyeloteh, nyeleneh dikit, gerak goldnya. Ya, cuman biasanya hanya volatile aja sih. Maksudnya naik turun, tapi tunggu dia berstatement ya. Sebelum ada statement yang pasti, dia nggak, gold juga nggak kemana-mana biasanya. Tapi ini gel test lumayan gerak nih sama manufacturing PMI ini bergerak nih. Ya. Oke, lanjut ke geopolitik.
kenapa gold turun saat ini? Nih, besar kemungkinan nih ya, setelah gue cari tahu tadi adalah sudah perjanjiannya trade war-nya Amerika Serikat dengan Tiongkok ya sudah ditandatangani, sepakat segera tercapai, berarti sudah damai. Oke, makanya gold turun. Istilahnya perang dagang sudah turun, lalu juga Israel Iran sudah dikonfirmasi dari keduanya. Trump bilang untuk perang ini hanya ditutup gencatan senjata untuk mengakhiri perang selama 12 hari. Jadi selesai. Makanya gold turun. Perang berakhir ini di tanggal 24. Ya. Dari tanggal 24 sudah ada berita ya untuk Trump menyatakan udah berakhir. Jadi makanya gold cenderung turun. Nah, kalau misalnya berakhir maka areanya ada di area mana, dan begitu juga perang dagang. Wah, ini sih turunnya bisa dalam, guys. Ini turunnya bisa dalam loh. Terakhirnya sih 29 sih agak-agak ya. Seminggu ya. Kita bicara seminggu ya. Agak-agak sih kalau bisa beneran sampai 29. Kemungkinan mentok harapan 31 mentoknya. Ya. Tapi kalau 31 ini jebol, ini kan 3134 resisten pertama ya. Ya. Tapi kalau ini jebol, kita bakal buat Fibonacci baru sih langsung. Ini karena udah di luar nulur ya. Ini udah aneh banget ini. Tapi kalau beneran Iran Israel selesai, trade war selesai, ya itu tidak menutup kemungkinan jebol nih. Ini 3154 nih nggak lama jebol nih. Ini apalagi kalau nanti hari Selasa Powell speaks ya. Senin misalnya turun nih. Senin dari 3274, jika turun 70 aja 32. Iya, area merah ya. Kalau speaks lagi bisa 31. Oh, bisa loh. Bisa loh, sangat memungkinkan. Daerah 31 ini masih bisa capai nih. Nggak panik nih. Ya. Ini besar kemungkinan masih besar turun ya, walaupun kalaupun dia mau turun tidak mungkin sedrastis itu sih ya harusnya ya. Dia paling tidak mantul di daerah 32 harapannya, atau perkiraan kita, prediksi kita dari 32 turun ke sini, lalu harapannya hari Selasanya tuh hijau. Harapannya hijau, lalu Rabunya turun, Kamis hijau, baru turun lagi. Kalau enggak dia langsung turun terus, ya sekali lagi ya berarti USD bisa menguat parah. Tapi besar kemungkinan itu bisa. Dari hasil newsnya semua, Trump kan berusaha menguatkan USD jelas ya. Dia baru jadi presiden, dari dia jadi presiden tuh USD belum menguat. USD paling lemah. Jadi besar kemungkinan memang Trump bakal gila-gilaan untuk menguatkan USD, salah satunya mendamaikan perang ya, Rusia Ukraina, Iran Israel, mungkin perang-perang lainnya lagi, dan ditambah lagi trade war-nya China sama Amerika Serikat pun berakhir gitu ya. Jika berakhir semua tidak menutup kemungkinan ke daerah 29, cuman tidak mungkin di minggu depan sih. Ya, atau mungkin bahkan di 28, 64 ini paling kuat. Tapi tidak di minggu depan, setidaknya minggu depan masih besar kemungkinan, tergantung Powell speaks ya, itu penting. Di hari Selasa sebagai penentu, kalau turun siap-siaplah bisa ke 29. Ya, udah warning nih ya, hati-hati ya tipe buyer ya, karena gue juga tipe buyer soalnya. Oke, so segitu saja analisa harian kita atau analisa mingguan kita untuk minggu depan. Besar kemungkinan kita masih prediksikan untuk turun, tergantung hari Selasa nanti Powell speaks di jam setengah 9 kemungkinan, berarti setengah 10-an mungkin ya dimajuin. Kemungkinan jam setengah 10, jam 10 bergerak mungkin di jam 11-an biasanya. 11-12 itu akan ada pergerakan. Di hari Selasa sebagai penentu gold akan kemana gitu ya. Jadi kita tunggu saja hari Selasa nanti. So segitu saja analisa harian kita atau analisa mingguan kita kali ini. Salam cuan.